Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sudah liburan kemarin 1 hari dan saya sudah mengupload untuk materi lanjutan di mana kita akan membahas mengenai ekonomi makro. Karena pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekonomi mikro. Di mana ekonomi mikro membahas dalam lingkup terkecil. Contohnya adalah perekonomian keluarga. Dan untuk ekonomi makro, lingkupnya adalah lingkup yang luas atau lingkup yang besar. Di mana kita membahas kegiatan perekonomian rumah tangga, negara, mengenai inflasi, mengenai pengangguran, mengenai nasional. Dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi makro dari pandangan modern atau masa kini. Sebelum saya melanjutkan mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, di Siakad, kalian boleh saya sudah menguploadkan untuk tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh perorangan. Di folder tugas, kalian boleh download perintahnya. Maksud saya boleh kalian lihat perintahnya di folder tugas, membuat rangkuman mengenai corak perekonomian makro dan corak perekonomian mikro. Boleh berbentuk artikel atau berbentuk jurnal yang kalian bahas artikel atau jurnal tersebut. Isi dari artikel atau jurnal tersebut. Kalian boleh bahas, kalian kupas satu persatu. Apa yang mereka tuliskan di dalam artikel tersebut. Ambil contoh kegiatan perekonomian mikro, bagaimana mengelola perekonomian rumah tangga dalam skala kecil, baik itu pengeluaran ataupun pendapatan. Kalian jelaskan. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kegiatan perekonomian mikro yang dari artikel tersebut memberitahukan bahwa kegiatan perekonomian mikro dari suatu atau misalnya kalian mendapatkan materi mengenai ekonomi makro, bahas mengenai pendapatan suatu negara, di mana mereka mendapatkan pendapatannya dari sektor atau industri atau dari sektor yang lainnya yang menentukan jumlah gross domestic product atau pendapatan suatu negara. Itu adalah corak perekonomian mikro yang dilakukan oleh tersebut. Ya, menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian membangun perekonomian suatu negara di negara mereka condong bahan-bahan jadi atau bahan-bahan pokok dan bahan-bahan mentah yang didapatkan dari alam. Dan setiap 5 tahun sekali ada laporan keuangan yang dikeluarkan. Nah, kalian itu paham ya tugasnya, dan itu dikerjakan kalau nggak salah saya setelah pertemuan keempat, pertemuan kelima kalian bisa sampai minggu depan, maksudnya batas waktunya sampai 1 minggu ya, nggak terlalu bentar kan, bisa kalian kejar kalau 1 minggu. Jadi tidak susah lah, mudah. Mengenai tugasnya ada yang ingin ditanyakan dulu. Kenapa? Karena tugas itu untuk menambah jumlah nilai. Kalau misalnya kalian kurang di UTS atau di UAS. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai tugasnya, ada yang kurang jelas, boleh. Bentuknya seperti apa, Pak? Makalah. Jadi isi makalahnya itu adalah jurnal, kemudian review jurnal tersebut oleh kalian di halaman setelah jurnal tersebut atau setelah artikel tersebut. Berapa halaman minimal? Biasanya jurnal itu 8 halaman. Review kalian minimal 10 halaman. Jadi total minimal yang harus kalian kirimkan adalah 20 halaman. Saya tidak meminta kalian nge-print karena kita sudah di zaman era revolusi 4.0, di mana paperless, jadi kalian bisa mengirimkannya ke folder tugas. Ya, selain paperless, memudahkan kalian juga dan mengurangi konsumsi kertas.
untuk melindungi alam ini kan gitu. Jadi kita menghemat alam ini atau menjaga alam ini supaya tidak tumpang. Jadi ada hikmahnya juga. Kalau menurut saya ada hikmahnya juga ketika corona terjadi. Kebanyakan orang jadi online, kemudian tugas-tugas akhirnya skripsi ditulisnya. Kalau dulu saya bimbingan habisnya 5 hari nih. Jadi 500 halaman salah lagi, balik lagi. 5 rim kertas habis. Dan kalau sekarang kalau kalian kirim via email, dikoreksi sama pembimbing, balik laginya kan email lagi bentuknya. Jadi tidak membuang-buang kertas. Jadi saya pikir betul-betul paperless. Dengan adanya paperless ini yang menjaga lingkungan juga, pohon nggak banyak ditebang kan gitu. Oke, paham ya mengenai tugasnya? Sudah dilihat isi akad di folder tugas, kalian boleh lihat di sini. Nanti saya tunjukkan isi akad di sini di folder tugas ada materinya. Nah, di folder ini kelihatan nih. Kelihatan ya. Saya perbesar. Saya perbesar. Oke. Di folder ini akadnya ini lagi. Bentar, saya perlihatkan dulu. Oke, kalian masuk ke dasar-dasar ilmu ekonomi. Kemudian di sini ada folder tugas, penugasan mahasiswa. Kalian tidak usah download materi, tapi tugasnya sudah saya tuliskan di judul materi penugasan. Dari jurnal atau artikel mengenai kegiatan ekonomi makro atau ekonomi mikro. Dan penjelasannya tadi di suatu negara. Jadi nanti biasanya kalau sudah begini mereka malah WhatsApp lagi. Saya harus menjawab satu-satu. Makanya sekarang saya tegaskan, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai tugasnya. Kalau tidak mengerti, silahkan. Minimal halaman 20 halaman. Dengan indikasi atau artikel atau jurnal minimal 8 halaman. 8 sampai dengan 10. Review artikel atau jurnalnya 10 halaman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Word. Jangan lupa tuliskan nama. Kalian lihat di sini. Ya, nanti saya akan sampai di sini. Cok, buka dulu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, nggak ada? Berarti kalian sudah paham semua. Jadi kalau misalnya nanti secara personal ada yang menanyakan mengenai tugas dan saya jawabnya agak lama atau mungkin tidak terjawab, saking banyak yang harus saya jawab, bukan kesalahan dari saya. Atau mungkin kesalahan dari saya karena tidak punya banyak waktu, tapi saya punya banyak waktu. Waktu kita sama, 24 jam. Cuma ada orang yang bisa memanfaatkan, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya hal yang tidak krusial yang ditanyakan, kan sayanya yang repot. Karena yang harus saya periksa satu kelas ini kurang lebih ada 30 sampai dengan 40 orang. Ya, satu kelas ini kurang lebih ada 43. Kalau misalnya saya tidak periksa satu-satu kan kasihan. Jadi saya mohon pengertiannya, kalau misalnya tidak terjawab pertanyaannya, kalian boleh menanyakan ke temannya yang sudah paham. Makanya saat ini saya tekankan sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya, saya buka sekarang. Sebelum saya masuk ke materi yang baru, mengenai kegiatan ekonomi pandangan modern atau masa kini. Mengenai ekonomi makro, karena kemarin sudah ekonomi mikro. Saya tunggu sampai 10 dulu. Saya hitunglah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya anggap kalian paham semua. Saya akan masuk ke materi. Materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekonomi mikro, di mana dia membahas mengenai lingkup terkecil dari suatu perekonomian. Dan saat ini saya akan membahas mengenai lingkup besar
atau ekonomi makro dari pendekatan ekonomi klasik atau pandangan klasik Keynesian. Di mana Keynesian ini berpendapat mengenai kegiatan. Boleh saya angkat telepon sebentar ya? Assalamualaikum, Bu. Iya, mohon kumaha, Bu. Oh, mohon narasumber. Oh, mohon. Siap. Mohon. Siap. Insya Allah, mohon. Sami-sami. Oh, rapat. Oh, mohon. Oke. Ya, siap. Ya. Nuhun, mangga. Insya Allah, mangga. Waalaikumsalam. Oh ya, sekedar informasi juga, barangkali kalian mau ikut. Saya kebetulan jadi narasumber di salah satu universitas untuk kegiatan e-commerce atau digital marketing. Nanti kalau misalnya kalian mau ikut, saya akan kirimkan linknya. Bukan untuk umum sih. Ini mahasiswa salah satu universitas karena yang mengundang. Kalau misalnya kalian mau ikut, nanti saya kirimkan linknya. Silahkan kita membahas mengenai e-commerce atau pemasaran atau digital marketing di dunia internet. Dan saat ini yang sedang ramai itu ya. Karena orang-orang mulai berkegiatan perekonomian atau perdagangan di dunia internet. Nantilah saya share ke grup linknya. Oke, saya lanjutkan lagi tadi sampai kegiatan perekonomian mikro. Di mana kegiatan perekonomian mikro itu membahas mengenai kegiatan perekonomian dalam bentuk terkecil. Dan saat ini kita membahas mengenai perekonomian dalam lingkup terbesar dari pandangan ekonomi klasik Keynesian. Di mana pandangan ekonomi klasik biasanya tokoh-tokohnya adalah yang pertama Hexter dan Ohlin. Dia mengeluarkan mengenai teori ekonomi modern. Bahwa suatu negara bisa melakukan perekonomian atau pertukaran, perdagangan apabila ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur alam. Kemudian unsur sumber daya manusia. Kemudian sumber alam, sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir unsur kekayaan alamnya. Kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau unsur modal. Jadi unsur modal, sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu menurut Hexter dan Ohlin. Kemudian kalau misalnya dari ekonomi klasik, di mana suatu negara itu bisa melakukan perdagangan atau pertukaran, sistem perekonomian yang dikatakan oleh bukan David Ricardo, tadi saya agak lupa, sebentar saya ingat dulu. Pokoknya isi teorinya begini, bahwa setiap negara itu bisa melakukan kalau misalnya kita mempunyai, sebentar saya tertentu sumber suara yang lain, kalau negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolutely advantage, di mana yang dimaksudkan dengan absolutely advantage ini Adam Smith. Nah, tokohnya adalah Adam Smith, di mana perekonomian bisa dilakukan menurut Adam Smith kalau misalnya terdapat keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh negara orang lain. Contohnya begini, misalnya Indonesia dia bisa memproduksi industri elektronik lebih efisien. Ini menyangkut juga karena mereka saling berhubungan antara yang pertama Adam Smith, kemudian Keynesian, kemudian Hexter dan Ohlin. Mereka saling berhubungan. Jadi pola perekonomian makro suatu negaranya mereka akan berubah-ubah. Di mana tadi kalau David Ricardo, ada lagi David Ricardo. Jadi Adam Smith zamannya itu ya, ekonomi klasik. Adam Smith, David Ricardo, Hexter dan Ohlin, Keynesian. Adam Smith mengatakan bahwa absolutely advantage. Harus ada keunggulan mutlak dari suatu negara untuk melakukan pertukaran. Kemudian setelah Adam Smith, dibantah lagi teori ini oleh teorinya David Ricardo. Tidak usah suatu negara ini memiliki keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Cukup ada perbandingan harga, kata David Ricardo. David Ricardo mengatakan lain lagi. Perbandingan harga maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya negara A, mereka mengeluarkan harga untuk produksi elektronik dengan harga 100 juta, kemudian di negara B ada yang lebih murah, perekonomian bisa bertukar. Gitu. Tapi di bidang yang lain, kalau yang satunya dia fokus di elektronik, yang satunya lagi dia fokus di sumber daya alam, itu bisa dilakukan pertukaran.
asal harganya yang cocok gitu. Itu kata David Ricardo, intinya begitu. Dan kalau misalnya Hesker dan Olin lain lagi, tidak usah ada perbandingan harga, tidak usah ada keunggulan mutlak, kata Hesker dan Olin. Cukup suatu negara ini memiliki tiga unsur, kata Hesker Olin. Unsur apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Kalau mereka memiliki unsur ini yang berbeda dari negara yang lain dengan negara yang satu dengan negara yang lainnya, maka perekonomian bisa dilakukan pertukaran. Itu kata Hesker dan Olin. Dan sekarang beda lagi. Tadi kan kita sudah membahas bahwa teori ekonomi klasik dari Adam Smith, dari Keynesian, kemudian dan sekarang kita akan membahas dari Keynesian. Dari Adam Smith bahwa ada pertukaran kalau ada keunggulan mutlak. Dari David Ricardo ada pertukaran kalau ada perbedaan harga. Dari Hesker dan Olin ada pertukaran atau kegiatan perekonomian kalau memenuhi tiga unsur. Sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal. Kalau kata Keynesian begini katanya, pandangan ahli ekonomi klasik dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja. Dia membahas mengenai tenaga kerjanya. Kenapa? Tadi kan sudah dibahas juga absolutely advantage, kata Adam Smith. Absolutely advantage itu adalah keunggulan mutlak. Suatu negara kalau misalnya dia efektif membuat suatu bahan produksi dengan tenaga kerja yang sedikit, maka dikatakan negara tersebut efektif memproduksi barang dengan penggunaan tenaga kerja yang sedikit. Ambil contoh begini, kalau negara A berhasil memproduksi TV dengan tenaga kerja 5 dan menghasilkan TV 20 unit, sedangkan negara B dia bisa memproduksi TV hanya 5 unit dengan 20 tenaga kerja. Kalau dari teorinya Adam Smith, maka negara A lebih efektif untuk memproduksi TV. Paham nggak? Dan ini dibahas lagi oleh Keynesian. Kata Keynesian, tenaga kerja penuh akan tercapai. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang baru. Maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste Say tahun 1767 sampai 1832. Seorang ahli ekonomi klasik bangsa Perancis yang mengatakan bahwa penawaran menciptakan sendiri permintaan. Itu kata Keynesian, ahli pandangan ekonomi klasik. Yang penting kita produksi aja. Ya tadi gitu intinya. Sebanyak-banyaknya. Atau supply creates its own demand. Ketika kita membuat produksi, maka akan ada permintaan. Menurut pendapatannya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi, kata dia begitu. Kemudian, masalah kelebihan produksi apabila terjadi adalah masalah sementara. Mekanisme pasar membuat penyesuaian sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor di mana permintaan terhadap produksi mereka akan sangat berlebihan. Kalau pandangan Keynesian atau Jean-Baptiste zaman Jean-Baptiste 1767 sampai 1832, ahli ekonomi klasik itu mengatakan ya udah produksi aja terus. Walaupun nanti akan ada mandek, itu ada prosesnya. Walaupun di sini kita produksi tidak banyak yang minta, tapi pada suatu saat ini akan terjadi permintaan, katanya. Supply creates its own demand. Produksi aja. Tapi kalau misalnya setiap negara memproduksi hal yang sama, tentu pertukaran tidak akan terjadi, kan begitu. Kalau dari ilmu marketing, dia mengatakan bahwa produksi atau jumlah produksi produsen yang banyak tanpa pembelian adalah sampah. Coba bayangkan, suatu perusahaan, jangan dulu kita berbicara negara. Tapi logika ini bisa dipakai untuk logika negara.
kita produksi sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada yang beli, hasil produksi kita ini jadi apa? Atau jadi sampah, kan? Betul? Anda misalnya memproduksi kue, banyak. Kalau kata Jean Baptiste, produksi aja yang banyak-banyaknya, nanti juga permintaan mah akan tumbuh. Itu pandangan ahli ekonomi sebelumnya. Terus ketika sudah diproduksi kue tersebut, misalnya Salwa atau Yogi atau siapalah yang memproduksi kue sebanyak-banyaknya. Terus tiba-tiba setelah produksi kue itu sebanyak-banyaknya, nggak ada yang beli. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apa yang terjadi? Hancur kan? Tapi sebelumnya sudah ada pandangan ekonomi ini. Kan ini perkembangan terus. Kalau misalnya kita mundur lagi, kalau zaman perekonomian dulu kan nggak ada pertukaran seperti ini, misalnya barang tukar uang kan nggak ada. Malah kalau misalnya pertukarannya itu adalah pertukaran barang orang kan begitu, nggak memproduksi, tidak memikirkan produksi, tapi mereka terus berkembang. Bagaimana kalau misalnya menciptakan sistem permintaan? Nah, corak kegiatan ekonomi klasik ini dinamakan dengan kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, di mana penerima pendapatan tidak menabung dan pengusaha tidak menanam modal. Tapi kalau misalnya saya balik lagi ke zaman purba, itu terlalu jauh karena mereka tidak mengenal dengan lembaga keuangan perbankan. Kalau ini saya sudah masuk ke ekonomi yang sudah modern, di mana kita mengenal dengan sistem ekonomi perbankan. Makanya kita akan berbicara mengenai suku bunga, kita akan bicara mengenai nilai inflasi, bicara mengenai nilai uang, kan begitu. Nah, kalau misalnya tadi saya logikakan kue tadi, semakin banyak kue yang diciptakan, tapi permintaan nggak ada, apa yang terjadi? Otomatis harga kuenya harus diturunkan, Pak. Begitu kan? Kalau misalnya nggak turun, ya kuenya dimakan sendiri. Tidak ada kegiatan perekonomian, berarti hanya memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi kalau misalnya ada kegiatan perekonomian, dia produksi, dan ternyata orang mencoba misalnya, oh ternyata kuenya enak, akhirnya banyak yang membeli, otomatis harga kue tadi akan naik. Tapi kalau misalnya tidak ada yang membeli, harga kue itu akan turun, kan begitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pertukaran, kata Keynesian, banyak-banyak dulu produksi. Nah, makanya banyak yang menyangkal teori ekonomi ini. Tidaklah, bukan begitu, katanya, kata David Ricardo lagi. Harus ada perbandingan harga, katanya. Kalau misalnya saya balik lagi ke zaman mereka, di mana ada tokoh-tokohnya Adam Smith, kemudian tokoh-tokohnya David Ricardo, kemudian Hexter dan Ohlin. Yang penting adalah harga, kata David Ricardo. Saya buat kue, kamu buat kue, harga kue kamu 100.000, harga kue saya 50.000. Nah, itu bisa bertukaran. Itu perekonomian, itu secara makro, secara mikro pun sama. Yang penting ada perbandingan harga, kata David Ricardo. Itu yang paling penting. Tapi disempurnakan lagi oleh Hexter dan Ohlin. Semuanya memang harus ada, katanya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modalnya, semuanya harus ada. Bukan hanya harga saja yang berbeda, tetapi keunggulan-keunggulan produknya dan bagaimana kita menyimpan dari hasil-hasil produksi tersebut. Disempurnakan lagi sama Hexter dan Ohlin. Makanya corak kegiatan ekonomi dalam Keynesian ini dinamakan corak ekonomi subsisten. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian. Untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seperti telah dimaklumi, seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Nilai seluruh produksi sektor perusahaan adalah sama dengan jumlah seluruh pendapatan. Kalau ekonomi subsisten, dia berpikirnya bahwa semakin banyak kita produksi, semakin banyak pendapatannya. Makanya disuruh produksi banyak-banyak. Sama dengan perusahaan, gaji, upah, sewa, bunga, dan untung yang diterima oleh rumah tangga. Di samping sebagai penyedia faktor produksi, sektor rumah tangga merupakan pola konsumen dari barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan, maka sektor rumah tangga akan melakukan pembelian atau pembelanjaan ke atas barang dan jasa yang diproduksikan dari sektor perusahaan. Maka sektor rumah tangga akan melakukan pembelian pembelanjaan ke atas barang dan jasa yang diproduksikan sektor perusahaan.
Dalam perekonomian subsisten tidak terdapat penabungan. Ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan lagi. Nah, ini corak ekonomi subsisten, beda dengan corak ekonomi modern. Kalau subsisten, setelah hasil produksi itu tidak dia investasikan, dia akan olah lagi untuk produksi lagi, begitu terus. Makanya polanya terlihat dalam gambar. Perusahaan melakukan faktor produksi, gaji, upah, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga di aliran kedua ada pengeluaran rumah tangga untuk bayar gaji, bayar upah, bayar sewa, selesai. Ini dinamakan dengan ekonomi subsisten atau substansi. Mereka hanya melakukan pola masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Makanya prosesnya hanya produksi, jual, produksi, jual, produksi, jual. Faktor-faktornya yang dipikirkan hanya gaji, upah, dan sewa. Beda dengan ekonomi modern. Faktor ekonomi modern, mereka corak perekonomiannya lebih maju. Penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambah jumlah barang-barang modal yang tersedia dan meninggikan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Sebagai balas kemampuan perekonomian itu menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat kepada kesediaan para penerima pendapatan untuk menabung sebagian dari pendapatan mereka. Pengusaha akan membayar bunga ke atas seluruh tabungan yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung, sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan dalam permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Keyakinan ini didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya mengatakan bahwa semua sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh pengusaha untuk investasi. Makanya akan berkembang lagi bahwa sumber daya manusia adalah investasi bagi suatu perusahaan. Itu dari teorinya manajemen sumber daya manusia. Menurut ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan. Dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, di mana akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, menurut pandangan ahli ekonomi klasik lagi, kita harus menginvestasikan dana kita selain pada modal juga kepada tenaga kerja. Diambil lagi teorinya, berkembang lagi ke teori sumber daya manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia atau pekerja itu adalah investasi dalam sebuah perusahaan. Perbedaan antara ekonomi subsisten dengan ekonomi modern terlihat dari bagaimana corak perekonomiannya, di mana perusahaan melakukan 5 aliran atau 5 corak pendapatan dalam ekonomi modern. Yang pertama, aliran 1, ini dipengaruhi oleh pendapatan faktor produksi, seperti subsisten, gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Kemudian aliran kedua, rumah tangga melakukan konsumsi, tetapi sudah melibatkan lembaga keuangan. Aliran ketiga, tabungan, mereka mengenal dengan aliran 3 atau tabungan. Melibatkan lembaga keuangan dan melibatkan juga pinjaman dan penambahan modal atau penanaman modal untuk perusahaan berupa investasi. Hal ini akan mempengaruhi suku bunga akhirnya. Kalau tadi tidak ada suku bunga, kita hanya kalau pola perekonomian subsisten, rumah tangga melakukan produksi dengan pendapatan faktor produksi gaji, upah, sewa, bunga, kan gitu ya. Kemudian mereka melakukan hal itu lagi secara berulang.
tanpa investasi. Aliran ekonomi modern, mereka menginvestasikan dulu. Dananya disimpan dan juga mengenai penanaman modal atau hutang atau pinjaman. Ini aliran pendapatan ekonomi modern. Kalau sudah seperti ini, akhirnya akan merubah suku bunga. Semakin banyak orang meminjam, suku bunganya ini akan semakin turun. Semakin banyak orang berinvestasi, suku bunganya akan semakin naik. Kan berbanding ya? Berbanding terbalik. Kenapa? Karena supaya mengejar pengusaha itu untuk menginvestasikan dananya. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan perekonomian secara global. Ini yang dinamakan dengan corak perekonomian modern. Penentuan suku bunga, dari mana akhirnya suku bunga ini naik atau turun? Mengapa ahli ekonomi berkeyakinan bahwa perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang dilakukan oleh pengusaha. Menurut pendapat mereka, keadaan seperti itu akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula. Terlihat dalam kurva yang dinamakan dengan kurva suku bunga. Para pengusaha akan mengejar titik E. Titik E ini adalah titik keseimbangan. Jadi tidak begini lagi. Mereka akan mengejar, ya namanya pengusaha kan mencari untung. Kalau kita berkegiatan bisnis, pola kurva ini adalah begini. Saya adalah pengusaha. Saya menghasilkan produk barang dengan jasa untuk saya jual pada orang lain. Kegiatan penjualan ini saya lakukan untuk saya mendapatkan keuntungan. Dengan pola ekonomi modern, berarti saya akan menginvestasikan. Ketika pengusaha menginvestasikan dananya, tentu mereka akan mengejar yang namanya suku bunga. Mereka akan mengejar keuntungan juga. Ngapain saya menginvestasikan, kalau pengusaha ya, ngapain saya menginvestasikan kalau misalnya mendem gitu istilahnya. Temuter si duit kayak jeng naon. Saya campur pakai bahasa Sunda. Jeng naon, lebih baik saya putarkan lagi kan uangnya daripada saya simpan saja. Nah, akhirnya perbankan, pihak lembaga keuangan mengeluarkan. Bagaimana kalau misalnya saya keluarkan suku bunga? Kan akan mendapatkan keuntungan juga untuk pengusaha, kan begitu. Walaupun dalam Islam hal itu tidak boleh, dinamakan dengan riba. Tapi saya tidak berbicara mengenai Islamnya, saya berbicara mengenai ekonomi modern. Bank pun sama. Bank juga akan mengeluarkan, oke, saya akan berikan bunga yang tinggi. Maka pengusaha akan menyimpankan dananya untuk mengejar suku bunga tersebut. Hal ini bisa menyebabkan suku bunga naik turun. Coba bayangkan, setiap pengusaha sama, saya simpan, banyak uangnya. Mereka kan mengejar suku bunga juga. Lama-lama ya banknya bangkrut, kan begitu. Sama halnya dengan bisnis. Saya kan ngejar bisnis. Kalau saya dagang nggak ada untungnya, buat apa, kan begitu. Orang bisnis itu mengeluarkan dana, mengeluarkan uang untuk balik lagi. Itu namanya bisnis. Mengejar keuntungan. Sama halnya dengan pola ekonomi modern. Suku bunga itu ditentukan oleh itu. Bank pusing juga. Tapi kalau tidak ada yang menginvestasikan dananya, setiap pengusaha nggak mau kan menginvestasikan dananya kalau misalnya tidak ada keuntungannya. Makanya bank mengejar-ngejar suku bunga. Ini yang menyebabkan naik turunnya suku bunga. Semakin banyak orang yang menyimpan dananya, suku bunga ini bisa jadi turun, bisa jadi naik. Kan? Semakin banyak naik ya. Semakin banyak juga pengusaha yang menyimpan dananya karena suku bunganya yang tinggi. Makanya kurva ini menjelaskan bahwa kurva namanya penentuan suku bunga di mana tabungan dan investasi. Kelebihan permintaan dana investasi, sumber datar dalam gambar menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan. Sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Ini menunjukkan suku bunga. Kemudian kurva I menunjukkan permintaan pengusaha. Ini kurva I. Ini permintaan pengusaha. Mereka menunjukkan bahwa mereka mengejar suku bunga. Semakin banyak suku bunganya yang mereka kejar, semakin sering orang akan menginvestasikan dananya. Ditunjukkan dalam kurva I.
Kemudian kurva itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar 3.3. Kurva I menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Pada berbagai suku bunga, bentuk kurva itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar 3.3. Karena para pengusaha akan mengurangi permintaan terhadap tabungan. Apabila suku bunga tinggi, sebaliknya akan menambah permintaan. Maka suku bunga rendah dalam gambar tersebut dapat dilihat dalam keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi, di mana pada titik E adalah titik keseimbangan. Jumlah seluruh tabungan akan dilakukan oleh rumah tangga sama dengan jumlah seluruh investasi yang dilakukan pengusaha. Maka keluar persamaan. Kurva I sama dengan kurva S. Pada hakikat keseimbangan adalah R, di mana ahli ekonomi klasik keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi seperti dalam keadaan kurva yang selalu terjadi dalam perekonomian. Oleh sebab itu, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan seluruh jumlah investasi. Yang dicari supaya seimbang antara pengeluaran dan pemasukan ditentukan dalam titik E, antara tabungan dan investasi. Jadi kalau misalnya kita logikakan lagi, antara pengeluaran dan pemasukan harus seimbang. Oke, saya hold dulu sampai sini. Kita akan masuk ke sesi yang kedua.